Halo teman-teman, hari ini aku mau petik-petik buah berwarna merah. Wah, buah apa aja tuh? Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik jambu Jamaika. Wah, kebetulan banget nih, buahnya lagi banyak banget dan sudah ada yang bisa dipetik. Kalau matang, jambu Jamaika berwarna merah gelap. Tugas tim aku nih yang manjat. Kita pilih yang udah benar-benar matang ya, karena nanti aku mau makan dengan bumbu rujak gula pasir. Karena bakalan seru banget ngerujak buah serba merah, apalagi buahnya seger semua. Jadi tonton sampai akhir ya. Wih, cantik banget kan buahnya? Siapa nih yang suka jambu bol? Selanjutnya buah yang gak boleh ketinggalan, yaitu buah naga. Sudah mulai ada yang matang nih. Karena pohonnya sudah tua banget, jadi buahnya rata-rata berukuran kecil. Tapi ini manis banget loh. Aku petik 2 biji aja, karena masih ada beberapa buah lain yang akan aku petik. Lanjut petik buah anggur. Anggur ini hanya ditanam menggunakan polybag besar, tentunya dengan perawatan yang baik hingga menghasilkan buah yang maksimal. Anggur ini ada beberapa jenis, ada yang kuning dan merah. Karena hari ini khusus buah berwarna merah, jadi kita petik yang merah-merah aja ya. Anggur ini renyah dan manis, apalagi kalau disimpan selama 2-3 hari. Selanjutnya buah jambu mente merah. Jambu mente umumnya berbuah 2 kali dalam setahun. Apalagi kalau ditanam di tempat yang sesuai, maka buahnya akan melimpah. Oh iya, biji jambu mente kalau dibakar rasanya seperti kacang, tapi lebih gurih dan ada aroma khas. Kalau buahnya cocok banget dicocol bumbu rujak. Lanjut ke buah ara. Pohon ara ini udah gede banget dan buahnya udah pada merah-merah. Banyak banget teman-teman yang gak bisa membedakan buah ara yang bisa dimakan dan tidak. Buah ara yang bisa dimakan ciri-cirinya tidak punya tangkai. Jadi buahnya nempel-nempel gitu di batangnya dan biasanya bergerombol. Selain buahnya, daun ara juga bisa dibuat urap loh dan rasanya seperti daun singkong. Selanjutnya petik buah mulberry. Sebenarnya kalau matang buah mulberry berwarna hitam. Tapi kalau belum matang sempurna, buah ini berwarna merah kehitaman. Pohon mulberry gampang banget tumbuhnya. Baik stek maupun cangkok bisa tumbuh dengan mudah walaupun di iklim dingin maupun panas. Teman-teman ada yang tanam nggak di rumah? Nih lihat cantik banget kan buahnya? Sekilas mirip anggur mini. Setelah itu petik buah bidara liar. Beda dengan bidara apel atau apel putsa, bidara liar kalau matang berwarna oranye kemerahan. Biasanya pohon bidara tumbuh di daerah panas. Walaupun kekurangan air, pohon bidara bisa tumbuh dengan baik dan bahkan bisa berbuah lebat. Selanjutnya petik buah kersen. Di daerah aku ini masih tergolong anggur. Buahnya enak dan manis. Dulu pohon kersen jarang banget. Tapi karena disebarkan oleh kelelawar, sekarang pohon kersen tumbuh di mana-mana. Bahkan sengaja ditanam karena pohonnya cepat tumbuh sebagai peneduh di halaman rumah. Oh iya, berhijab sambil panas-panasan gini kadang bikin rambut aku gatal, lepek, dan berketombe. Akhirnya aku pakai varian mint sorbet dari Macarizo. Macarizo mempunyai produk baru tekstur experience sampo dan dilengkapi oleh water active scan yang bisa membuat rambut wangi tahan sampai 3 hari. Aromanya benar-benar wangi banget. Memiliki fungsi purifying dan refreshing. Cocok untuk rambut berketombe dan lepek. Menghilangkan kelebihan minyak sehingga bisa mengatasi dan mencegah ketombe. Dengan ekstrak mint menjadikan kulit kepala terasa sejuk. Produk bisa dibeli di Shopee ya. Lanjut petik buah bor. Di daerah teman-teman ini namanya buah apa? Sebenarnya ini adalah makanan burung, tapi aman ya dikonsumsi. Rasanya agak tawar, tapi ada sedikit rasa manis. Ini aman ya dikonsumsi tanpa ada efek samping, tapi bagi yang mau aja, hehe. Wah, cantik-cantik banget kan buahnya. Terakhir, aku mau spill pakai bumbu rujak gula pasir. Aku bareng teman aku nih, biar lebih nikmat makannya. Buah apapun selagi aman dimakan pasti memiliki kandungan vitamin yang baik bagi tubuh. Tapi makan sewajarnya aja ya. Jambu Jamaika memang khusus buat para bumil yang lagi ngidam. Emang enak pol kalau dicocol sambal rujak. Apalagi makannya bareng temen-temen. Buah are juga rasanya mirip dengan jambu bol. Rasanya lebih kehambar, tapi kalau dicocol bumbu rujak rasanya seperti ada ciri khas begitupun dengan aromanya. Harusnya sih ada buah stroberi dan rambutan, tapi sayang banget lagi nggak musim, dan buah rambutan juga kemarin udah aku panen, jadi kurang lengkap deh buahnya. Mungkin teman-teman udah pada tahu gimana jambu mente ketemu bumbu rujak, bakalan nampol di tenggorokan, tapi memang seger dan bikin ketagihan. Kemarin banyak banget yang pengen jambu mente, tapi sayangnya jambu mente kalau matang nggak bisa bertahan lebih dari sehari, mudah lembek dan busuk.
Setelah menikmati beberapa buah asam dan kecut, lanjut ke buah penutup yaitu buah naga. Sisa buah yang lain mungkin gak akan aku makan kali ini karena udah kenyang banget. Nanti biar tim aku aja yang ngabisin buahnya. Kecuali buah bor yang memang gak akan dimakan. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau menangkap ikan lele besar seberat 6 kilogram untuk makan siang dengan lalapan sayur segar. Yuk ikut aku. Aku bareng teman aku nih. Ini dia kolam tempat lelenya. Airnya jernih dan ada beberapa ikan lain juga. Karena tempatnya bersih, pastinya daging lelenya juga enak. Karena kebanyakan yang aku lihat, kolam lele pasti kotor dan makanannya juga beragam. Kalau ini sih udah terjamin ya. Karena airnya sudah dangkal, jadi langsung aja kita tangkap ikan lelenya. Cuma 2 kali percobaan langsung ketangkep dong. Lihat nih, walaupun udah di darat, lelenya masih berusaha untuk kabur dan bergerak menggunakan siripnya. Kita coba angkat ya. Ini bener-bener gede banget dan panjangnya hampir 1 meter. Ikan lele kuat banget loh walaupun berjam-jam tanpa air. Ikan lele bisa bertahan hidup, beda dengan ikan nila atau ikan mas. Keesokan harinya kami langsung cari sayuran untuk lalapan. Ikan lele yang kemarin aku amankan dulu di dalam bak besar, jadi bisa tetap hidup untuk sementara. Pertama, kita petik kacang panjang. Kebetulan banyak yang bisa dipetik dan masih segar-segar juga. Kacang panjang biasanya berbuah sampai beberapa kali, baru habis masa produktif. Selanjutnya, petik sayur langka. Di daerahku biasa disebut langgam. Ini tumbuh liar ya, dan pohonnya memiliki duri yang sangat banyak. Jadi harus hati-hati banget ngambilnya. Untuk sayur kali ini, biar tim aku yang petik. Kita harus menggunakan kayu dari bawah karena kalau manjat nggak memungkinkan. Kita ambil yang muda ya. Kalau tua biasanya agak keras dan mungkin nggak enak juga dimakan. Sekilas sayur langgam ini terlihat seperti daun, tapi ini adalah buahnya ya. Unik banget. Akhirnya tim aku juga dapat beberapa yang bisa dijangkau. Ada yang tahu nggak jenis tumbuhan ini? Penasaran nih teman-teman menyebutnya apa? Selanjutnya petik pucuk jambu mente. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah nyobain. Pucuk jambu mente ada aroma khas yang segar kalau dicocol sambal. Zaman dulu sebelum jenis sayuran banyak seperti sekarang, pastinya banyak yang manfaatkan jenis daun-daunan seperti ini untuk dijadikan lauk. Sekarang sih udah serba lengkap ya. Beragam jenis sayuran enak dan mudah untuk ditanam. Kebetulan juga ada terong yang sudah berbuah. Walaupun buahnya kurang bagus, kita petik aja ya. Terong-terong ini jarang disiram, jadi pertumbuhannya lambat, begitupun dengan buahnya. Tetapi kalau masalah rasa tetap normal ya, hanya buahnya saja yang berukuran lebih kecil dari terong yang dirawat dengan baik. Nah, saatnya kita olah ikan lelenya. Sebelumnya kita seset-seset dulu dagingnya agar matangnya merata. Kami menyalakan api menggunakan kayu, dan ikan lelenya siap untuk dibakar. Karena lelenya besar banget, pasti sulit banget matangnya. Wah, dagingnya berwarna merah mirip daging sapi. Setelah beberapa saat, kita oles bumbu yang dicampur minyak goreng. Aku hanya menggunakan kecap, cabai, dan bawang putih. Kita oles merata ya. Fungsi minyak goreng agar lebih cepat matang dan tidak lengket. Karena minyak gorengnya akan memanas dan masuk ke celah-celah dagingnya. Wah, kayaknya bentar lagi nih. Tinggal dibalik-balik aja beberapa kali. Tara, lalapan lele bakar sudah siap. Mungkin sebagian teman-teman bakal takut makannya karena ikan lelenya terlalu besar. Langsung aja kita cocol ke sambalnya. Untuk sambalnya, aku menggunakan beberapa bahan dan prosesnya agak lama. Jadi aku skip aja untuk videonya. Karena tempatnya bersih, jadi daging lelenya gurih dan enak. Rasanya mirip dengan ikan sidat air tawar. Siapa nih yang pernah makan sidat? Bagi yang belum tahu, ikan sidat bentuknya panjang seperti belut, namun berkali-kali lipat lebih besar dan mempunyai corak dan bintik-bintik hitam. Warnanya agak kehijauan dan di bagian perutnya berwarna putih. Panjangnya bisa mencapai 2 hingga 3 meter loh, bahkan lebih. Lain kali, aku akan ajak teman-teman berkemah di tengah hutan sambil mancing ikan sidat. Pasti seru banget. Pemandangan hutan yang indah dan sejuk membuat nyaman dan sangat menenangkan. Senang banget, teman-teman yang support aku sudah hampir 1 juta. Makasih ya teman-teman, aku jadi tambah semangat nih bikin konten. Yang pastinya seru dan menghibur. Aku juga belum ngajak kalian ke tempat-tempat yang mungkin akan menjadi tempat dan pemandangan terbaik di konten aku. Oh iya, di sawah ini sekarang lagi musim tanam jagung. Besok kalau musim hujan, semua petani serentak menanam padi. Karena tanaman padi tumbuh subur jika asupan airnya cukup. Sayur langgam yang tadi rasanya agak sepat dan ada aroma khas.
Bisa dibikin urap ataupun langsung dicocol sambal. Aku coba cari di Google, ternyata belum ada foto maupun artikel yang membahas sayur langgam ini. Jadi aku nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!